Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Novenadi Nugroho dengan NIM 230321605434 dari Offering AB. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Sarana dan Lembaga Pendidikan, yaitu hasil observasi yang telah dilakukan, kemudian bagaimana refleksi ketika nanti menjadi kepala laboratorium. Nah, kemarin itu saya melakukan observasi bersama kelompok saya di SMAN 2 Batu. Untuk kondisi laboratorium fisika, di sana lokasinya itu strategis, sebenarnya tidak terlalu dekat dengan kelas-kelas yang lain. Di situ berjejer laboratorium kimia, fisika, biologi, seperti itu. Nah, namun di sini itu ada fungsi ganda, di mana itu maksudnya kelas dan praktikum itu, ruang praktikum itu dijadikan ruang kelas juga. Jadi ketika tidak ada praktikum, maka di situ dijadikan ruang kelas reguler pada umumnya. Nah, mekanisme mereka ketika akan praktikum itu mereka melakukan switch kelas dengan kelas yang lain. Kemudian alih fungsi ruang, di sini itu penyimpanan alatnya itu kurang optimal dan sering terjadi penumpukan barang, sehingga ketika akan mengakses barang tersebut itu cukup kesulitan. Kemudian fasilitas yang mendukung di sana itu ada ruang penyimpanan dan ruang guru. Hanya saja di sana itu ruangnya kurang tertata rapi. Kemudian lanjut di perlengkapan dan pemanfaatan alat praktikum. Di sana itu sebagian besar alat dan bahan praktikum fisika itu tersedia, hampir lengkap. Namun beberapa alat itu ada yang tidak berfungsi, ada yang usang, karena di sana itu tidak semua kegiatan fisika yang melakukan praktikum itu bisa dilakukan di jam fisika tersebut, karena di sana itu juga mengejar jam, karena berdasarkan wawancara dengan guru fisika di sana itu kadang waktu fisika itu terpotong oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi mereka itu mengejar materi yang tertinggal. Kemudian lanjut di penyimpanan dan penataan alat laboratorium. Di sana sistemnya ada rak dan lemari, dan ada data-data yang ditempelkan di rak lemari tersebut. Hanya saja sebaiknya bisa ditata dengan lebih sistematis. Kemudian masalah penataan dan kerapian kurang, karena di sana terjadi penumpukan, apalagi ada tugas-tugas project yaitu yang dari siswa itu bertumpukan di ruang penyimpanan tersebut. Kemudian apa dampak terhadap efektivitasnya? Penataan yang buruk ini bisa memperlambat proses persiapan dan pengembalian alat, serta tidak menutup kemungkinan bakal terjadi risiko kerusakan. Kemudian pemeliharaan dan administrasi laboratorium. Ini adalah aspek yang sangat dasar dalam operasional laboratorium agar lancar. Kemudian pemeliharaan alat di sana itu belum terjadwal secara rutin. Seringkali nunggu ada kerusakan sebelum diperbaiki. Kemudian kurangnya prosedur, standar, dan pengawasan yang ketat. Kemudian mekanisme pelaporan kerusakan belum optimal, seringkali menyebabkan penundaan perbaikan atau pendataan yang tidak akurat. Kemudian pencatatan inventaris masih manual dan belum terupdate secara berkala. K3,
keselamatan kerja laboratorium. Di sana fasilitas keselamatan tersedia seperti P3, P3K, APAR atau pemadam api. Hanya saja lokasinya itu tertaruh di ruang yang berbeda. Jadi ruang praktikum, dan ruang guru itu terpisah tapi berjejeran. Nah, APAR dan P3K-nya ini ada di ruang guru tersebut. Jadi agak muter nanti, jadi akan kesulitan. Sebenarnya harusnya di ruang praktikum tersebut. Kemudian kekurangan perlengkapan K3, APD atau jas lab untuk siswa dan sarung tangan. Kemudian risiko urgensi peningkatan. Kekurangan ini menimbulkan risiko tinggi bagi pengguna laboratorium. Peningkatan standar K3 adalah urgensi untuk menjamin lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, untuk refleksi saya ke depannya ketika menjadi calon kepala laboratorium, yang pertama menjadi fasilitator, memastikan ketersediaan sumber daya dan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran. Kemudian menjadi supervisor, mengawasi pelaksanaan praktikum, pemeliharaan, dan K3 yang sesuai standar. Kemudian sebagai manajer, bertanggung jawab atas perencanaan dan pengorganisasian dan evaluasi operasional laboratorium. Kemudian strategi perbaikan berdasarkan apa yang saya lakukan observasi. Mungkin kedepannya itu bisa dimulai dari penataan ulang ruang dan alat. Kita bisa bersandar pada peraturan Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Di sana itu standarnya sangat baik, jadi kita bisa merujuk dari standar tersebut. Kemudian optimalisasi jadwal praktikum agar tidak terjadi bentrok jadwal dengan kelas lain, standarisasi SOP supaya jelas untuk penggunaan pengembalian, perawatan alat, dan tata tertib umum laboratorium. Kemudian peningkatan pemeliharaan inventaris bisa dilakukan melalui sistem digitali inventaris dengan menggunakan Google Form atau spreadsheet atau aplikasi sederhana lainnya. Kemudian pemeliharaan berkala dan kalibrasi tiap alat agar tahu jika ada alat yang rusak atau tidak, segera dilakukan tindakan. Kemudian pelaporan kerusakan itu kedepannya harapan saya itu bisa sistematis, yaitu membuat formulir pelaporan kerusakan yang mudah diakses, kemudian diikuti dengan proses tindak lanjut perbaikan yang tepat. Kemudian menumbuhkan kesadaran K3, penyediaan APAR dan P3 standar ini sangat penting dan sangat mendasar dalam kegiatan praktikum explore. Kemudian edukasi penggunaan K3. Percuma kita punya APAR P3K di lab, tapi kita tidak bisa menggunakannya pada saat itu, pada saat dibutuhkan. Jadi edukasi itu sangat penting agar siswa atau orang-orang yang ada dalam ruangan tersebut tahu bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Kemudian tata tertib laboratorium wajib dipatuhi untuk seluruh yang ada di ruangan tersebut. Untuk kedepannya ada sedikit kerangka di sini. Harapan saya nanti itu saya bisa profesional mengelola laboratorium dengan integritas, dedikasi, dan sesuai standar terbaik. Kemudian bisa menjadi pusat pembelajaran, mengembangkan laboratorium sebagai sumber inspirasi dan eksplorasi ilmiah bagi siswa. Kemudian keamanan, mewujudkan lingkungan laboratorium yang aman melalui implementasi K3 yang ketat. Efektivitas, maksimalkan manfaatan alat dan ruang untuk mendukung pembelajaran inovatif. Kemudian mutu pembelajaran, meningkatkan kualitas praktikum dan pengalaman belajar siswa di laboratorium. Nah, baik, di sini ada sedikit gambaran denah laboratorium
yang bisa saya gambarkan di sini ya. Nah, bisa dilihat ini tampak atas. Di sini ada desain model 3D-nya. Mari kita review sedikit demi sedikit. Kita mulai dari sini. Nah, di sini itu tampak dari belakang, POV dari belakang. Di sini ada proyektor. Di sini proyektor, di sini tampilan depan, kemudian ada papan tulis. Di sini ada meja, ada kursi yang sudah sepaket di sini. Di sini itu ada total buat untuk 32 anak kurang lebih dalam satu kelas. Kemudian tampak belakangnya di sini ada rak lemari untuk penyimpanan barang. Kemudian di sini ada wastafel, 3 wastafel. Kemudian di sini ada tempat yang bisa naruh alat-alat tertentu. Kemudian atau juga bisa jas lab. Kemudian di sini ada tempat menaruh tas siswa. Kemudian di sini ada stop kontak, di sini ada APAR dan P3K. Kemudian di sini ada meja guru, di sini ada kursi guru. Di sini ada stop kontak. Nah, kemudian di sini ada jendela-jendela untuk ventilasi. Nah, setelah di sini sudah, kita masuk ke ruang penyimpanan dulu deh, ruang penyimpanan. Nah, di sini tuh ada ruang penyimpanan. Ini ruang penyimpanan gunanya untuk apa? Untuk menyimpan alat-alat yang akan digunakan praktikum. Jadi rata-rata semua peralatan praktikum itu ada di sini. Ada di sini, harus disimpan di sini. Di sini diatur oleh laboran biasanya. Nah, di sini tempat laborannya. Kemudian di sini untuk praktikum itu ada 2, ruang terang atau digunakan ruang praktikum pada umumnya. Kemudian ada ruang khusus, ruang gelap untuk praktikum yang membutuhkan ruangan gelap seperti intervero itu kan membutuhkan ruang yang gelap untuk melihat perilaku dari cahaya. Di sini bisa dilakukan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya rancangan desain model 3D dari laboratorium fisika yang bisa saya paparkan. Sekian dari presentasi yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.